Hai, selamat datang di channel Basic Comment. Di tutorial bagaimana cara menginstal CentOS 7 minimal pada VirtualBox. Untuk persiapan, kalau misalkan teman-teman belum punya ISO image dari CentOS 7, silakan di-download dulu ya. Bisa dengan mengetikkan keyword download CentOS 7 seperti ini. Pastikan untuk webnya seperti ini, diklik saja karena kita mau menginstal CentOS 7. Kita klik pada bagian versi 7, versi 64 bit, lalu pilih salah satu dari link berikut ini, nanti akan langsung diarahkan untuk download. Nah, kalau misalkan sudah di-download, langsung saja buka VirtualBox-nya, klik pada bagian new, kita beri nama misalkan CentOS 7. Untuk file penyimpanannya biarin aja tipe Linux. Untuk versionnya bisa diganti dengan order 64 bit, lalu klik next. Sepertinya sudah ada dengan nama tersebut, gua ganti CentOS 7 new. Next. Untuk RAM-nya gua mau kasih 1 GB. Pada bagian ini langsung saja klik create. Pada bagian ini next saja. Next. Lalu untuk disknya gua mau kasih 15 GB. Lalu create. Lalu kalau misalnya sudah selesai, ke bagian setting, ke bagian storage, pada bagian ini masukin ISO image dari CentOS 7. Lalu ke bagian network, ganti dengan bridge, lalu klik OK. Nah, kalau misalnya sudah selesai, langsung saja diklik start. Tunggu proses bootingnya ya. Biasanya nggak lama, paling 1 menit. Kalau misalkan muncul tampilan seperti ini, pilih yang paling atas, install CentOS 7, lalu tekan enter. Kita tunggu lagi sampai muncul tampilan untuk install. Install CentOS 7 di server fisik, nantinya bisa menggunakan flash disk ya. Jadi kita bikin bootable dulu. Biasanya gua pakai Rufus untuk bikin bootable-nya. Nah, nanti kalau untuk cara installnya ya sama aja sih sebenarnya. Cuma kan kalau ini kita installnya itu via VirtualBox. Nah, kalau misalkan di server fisik itu nanti bisa server fisik itu langsung
install satu OS CentOS 7 atau nanti juga bisa menggunakan VMware. Ini kita masih nunggu ya, masih nunggu proses bootingnya. Pokoknya sampai muncul tampilan aja. Nah, sudah muncul ya. Pada bagian ini bisa langsung klik saja continue. Lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian ini ada beberapa yang perlu kita setting, misalkan kayak date and time, terus di bagian sistem, di bagian ini itu ada installation destination-nya. Nah, sudah bisa kita config ya. Di sini untuk date and time-nya kita arahin ke bagian Asia ya. Terus city-nya Jakarta, langsung saja klik done. Terus ke bagian ini, klik saja. Terus dalam bagian ini kita akan melakukan setting untuk partisinya gitu. Pada bagian ini kita bisa ada beberapa pilihan. Kita bisa pilih yang pertama ini, automatically configure, atau mau configure secara manual. Nah, kalau secara otomatis dia akan ngebikin partisi swap, home, root, lalu boot. Nah, kita pada tutorial ini mau config partisinya secara manual, jadi kita pilih yang ini, lalu klik done. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, klik plus. Untuk partisi yang mau gua bikin pertama kali yaitu gua mau boot. Gua mau kasih 1 giga untuk bootnya. Lalu untuk partisi kedua gua mau kasih swap. Swap itu biasanya dia 2 kali lipat dari memori fisiknya. Jadi gua mau kasih 2 giga untuk swapnya. Terus yang ketiga gua mau kasih partisi root. Nah, untuk partisi root gua tidak akan mengisi pada bagian ini ya. Jadi dia nanti akan langsung otomatis mengambil sisa disk yang ada at one point. Nah, sedangkan untuk partisi home gua nggak akan bikin, karena sebenarnya dia di dalam root ini, walaupun kita nggak bikin partisi home, dia di dalam root ini sudah ada partisi home-nya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa langsung klik done. Kalau misalkan muncul seperti ini, langsung saja diklik escape. Lalu bisa langsung ke begin installation. Di tahap ini kita akan diminta untuk membuat password dari user root. Di sini bebas saja teman-teman, disesuaikan saja sesuai keinginan.
klik done. Lalu bisa juga kalau misalkan mau langsung bikin user. Di sini gue mau bikin user misalkan UMI. Terus untuk passwordnya bebas saja. Jadi nanti ketika proses install sudah selesai, server kita itu sudah ada usernya, yaitu user UMI. Pada tahap ini untuk proses konfigurasi installnya sudah selesai dan sekarang sudah mulai proses instalasi. Ditunggu saja proses installnya, biasanya bisa 5 sampai 10 menit. Di bagian ini videonya gua cepetin ya, gua cut biar nggak panjang durasinya. Untuk proses installnya sudah selesai ya. Lalu dia minta reboot, langsung saja klik reboot. Lalu dia akan langsung reboot. Terus nanti kalau misalkan proses rebootnya sudah selesai, dia akan langsung minta login. Loginnya bisa menggunakan user root atau user yang tadi kita buat. Tadi gua buat user UMI. Kalau misalkan muncul seperti ini, bisa dibiarin aja atau ditekan enter. Nah, proses rebootnya sudah selesai. Kita bisa login menggunakan user root. Gua mau coba pakai root dulu. Terus masukin password. Sudah berhasil login ya ke server CentOS 7-nya. Terus gue mau keluar, gue mau coba login pakai user UMI. Nah, sudah berhasil login ya menggunakan user UMI. Untuk tutorial cara menginstal CentOS 7 di VirtualBox sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung gua buat ngembangin channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.